warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mamulatun Rohmah dari Universitas Bojonegoro, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 2. Video ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen ekonomi makro mengenai kondisi investasi di Indonesia 2020. Indonesia menduduki peringkat 10 besar ekonomi dunia berdasarkan Gross Domestic Product menurut Bank Dunia. Hampir semua lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat signifikan pada tahun 2020 ini. Pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 2,3% dari 5,3% dalam APBN 2020. Adapun skenario terburuk, Indonesia pertumbuhannya tumbuh menjadi minus 0,4%. Berdasarkan perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur oleh produk domestik bruto atas dasar berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan produk domestik bruto per kapita mencapai 59,1 juta. Beberapa instrumen penting turut menjadi perhatian untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, konsumsi rumah tangga. Komposisi produk domestik bruto Indonesia menurut pengeluaran masih ditunjang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada triwulan pertama 2019, produk domestik bruto Indonesia sekitar 56,82% ditunjang oleh pengeluaran rumah tangga dengan pertumbuhan sebesar 4-5% setiap triwulan dalam 3 tahun terakhir. Dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumsi rumah tangga harus terus didorong agar bisa menjadi yang lebih baik. Penurunan pertumbuhan ekonomi global, khususnya negara-negara tujuan ekspor dan pelemahan harga-harga komoditas akan memberikan tekanan pada ekspor Indonesia. Tahun 2020 menjadi tahun yang sulit untuk perekonomian Indonesia ataupun dunia karena dampak dari virus corona yang membuat perekonomian Indonesia ataupun dunia tidak terkendali. Keuangan dalam skenario sedang pertumbuhan ekonomi 2020 yang dipaparkan di hadapan Komisi 11 menerangkan bahwa laju pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto hanya sebesar 1,3%. Tekanan terbesar terjadi pada kuartal kedua 2020 dan kuartal ketiga 2020, di mana pembentukan modal bruto diproyeksi masih mampu tumbuh sebesar 3%. Dengan ini, laju pertumbuhan pembentukan modal bruto pada kuartal pertama 2020 bakal lebih rendah dibanding periode tahun sebelumnya mencapai 5,03%. Perlambatan investasi pun semakin terkonfirmasi dengan laporan survei kegiatan bank usaha kuartal pertama 2020 yang baru diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nampak realisasi investasi menurun dengan saldo bersih tertimbang sebesar 2,61, lebih rendah dibanding dengan kuartal keempat pada tahun 2019 ataupun kuartal pertama 2019, di mana saldo bersih tertimbang mencapai 9,89% dan 9,62%. Secara sektoral, penurunan realisasi investasi terjadi paling besar pada sektor pertambangan dan penggalian realisasi investasi masing-masing sebesar minus 24% dan minus 0,42%. Di masa saat ini, ekonomi Indonesia bahkan dunia sedang mengalami penurunan akibat terjadinya virus corona yang mengakibatkan perekonomian menjadi tidak stabil. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, atau penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.